I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Provinsi Sumatera Utara berdiri seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948. Undang-undang tersebut menyatakan pembagian Pulau Sumatera yang tadinya terdiri dari satu provinsi menjadi 3 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi-provinsi baru ini berada di bawah Komisaris Pemerintah Pusat Sumatera yang dijabat oleh Mr. Teuku M. Hasan yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Sumatera. Pada tahun 1949, ketika berada di masa pemerintahan darurat Republik Indonesia, Sumatera Utara dibagi menjadi 2 era militer istimewa, yaitu daerah Aceh yang dikepalai Gubernur Militer T.M. Daud Bereu serta daerah Tapanuli dan Sumatera Timur yang dikepalai oleh Gubernur Militer F.L. Tobing, meski sempat disatukan kembali pada tahun 1950. Namun kedua daerah tersebut resmi berpisah ketika Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1996 tentang pembentukan daerah otonom Provinsi Aceh mulai diberlakukan. Kita ada di Museum Negeri Sumatera Utara, jadi artinya aku mau jelasin kain-kain yang ada di Sumatera Utara. Salah satu contohnya ini ada sadung atau abib godang. Ini tuh selendang yang berasal dari Mandailing, terus yang bermanik-manik, yang berbentuk tulisan ulos di tondi badan. Ini contoh ulasnya, dan ini adalah contoh alat untuk tenunnya, guys. Oke. Terus di sini ada alat tenun untuk membuat songket yang berasal dari batu bara. Ini ada contoh kainnya seperti ini, guys. Ada lagi contoh ulos di bolang. Ini contoh ulos di bolang. Terus atas adalah ulos Sirara dari Batak Toba. Baru ini ada ulos bintang Maratum dari Batak Toba juga. Ini juga ada dari Batak Toba. Nama ulosnya adalah ulos lagi Pako. Ini yang merah ini dari Batak Toba juga. Namanya ulos tali-tali Mangiring. Oke guys, kita lanjut ke sini. Ini itu adalah songket-songket. Ini banyak nih, ada songket hijau, kayak ini itu songket hijau, baru selendang hijau, ini selendang hijau, baru songket merah tua di belakang, dan songket batan. Oke, ini tuh biasa yang pakai songket orang Melayu. Baru di sini ada tenun. Ini tenun Nias. Ini adalah tenun dari Nias. Baru ini uis nipes dari Karo. Terus yang di belakangnya ada uis junjung junet. Lalu ini ada Hio lagi pane dari Sinalungun Ulos. Baru ini ada yang terakhir ada Hio Suri Tapak Satur, itu juga dari Simalungun. Yang di belakang ada Oles Gobar dari Pak yang belakang ini. Oke. Sekarang kita ada di tempat alat musik, yaitu yang pertama ada ogung, alat musik yang berasal dari Batak Toba yang terbuat dari perunggu. Ogung ini terdiri dari 4 macam, yaitu ogung pangorak, ogung doal, ogung hitawan, dan ogung oloan. Terus ada sibu yang terbuat
berasal dari Batak Toba juga dan terbuat dari kayu. Terus ada sordang, alat musik dari Simalungun yang terbuat dari bambu dan memiliki 4 lubang nadanya. Di sini ada gong besar juga, alat musik Kulkano yang terbuat dari bambu juga. Terus biola, alat musik yang harus gesek ya, biola. Ini ada geratung, alat musik pukul dari Papa. Terus ini gendang atau tambur, alat musik pukul dari Melayu. Ini tali sasak, alat musik gesek dari Simalungun yang terbuat dari besi dan jenggong, alat musik Melayu juga. Ini lagia, alat musik gesek dari Nias yang terbuat dari batang pohon aren. Terus ini gendang 9, alat musik pukul Papa yang terbuat dari kayu juga. Gordang, ini yang dibilang gordang 9 itu guys, dari Madrid. Terus nah ini orang yang mainnya. Ini sapi dari Batak Toba, arbak gesek dari Melayu. Ini sapi. Sekarang kita ada di mainan dari hobi. Yang pertama itu ada ini tapel. Tapel tahu ya, banyak anak-anak yang main tapel. Baru ada dadaputan. Dadaputan terbuat dari gading, tulang atau tanduk rusa. Sementara tempurungnya berasal dari batok kelapa. Baru ada pipa madat. Pipa madat itu sebagai pipa rokok oleh laki-laki Melayu, itu tuh zaman dulu ya. Baru di sini ada kayak ini mungkin catur orang zaman dulu ya. Ini caturnya, mainan catur. Baru di sini ada bola takraw. Terus ini ada taratoa. Ini adalah alat musik dari bambu yang digunakan sebagai harmonika. Ini berasal dari Batak Toba. Baru itu ada patok lele. Oke. Dan di sini juga ada ini permainan namanya congklak. Congklak ini dipergunakan sebagai alat permainan tradisional yang biasanya dimainkan oleh wanita pada suku Melayu ya. Saya Pari Ferdiansyah sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang benda-benda bersejarah dari suku Nias. Yang mana di sini terdapat adu niu dan adu jatua. Adu niu yang mana artinya adalah patung leluhur Nias yang menggambarkan perempuan atau ibu. Menurut kepercayaan orang Nias zaman dulu hingga sekarang, patung ini dianggap sebagai lambang pengasih dan penyayang. Kemudian di sini terdapat adu jatua, yang mana patung ayah yang diukir oleh keturunannya setelah ia meninggal dunia. Bagi orang Nias, orang tua adalah manifestasi para dewa yang kasat mata. Mereka adalah pelindung yang mampu menyediakan berbagai kebutuhan. Selanjutnya di sini terdapat peti mati, yang mana peti mati ini terbuat dari Nias bagian selatan yang dihiasi oleh kepala Lasara, hewan kepercayaan orang Nias kuno. Yang mana di atas tutup peti matinya terdapat figur laki-laki yang sedang berbaring. Peti mati ini juga dibikin hanya khusus untuk bangsawan yang telah berjasa untuk kampung.
selanjutnya kita beralih ke masa kerajaan Hindu-Buddha yang dimana di sini terdapat banyak sekali arka yang memiliki beda-beda arti. Salah satunya adalah seperti replika arka Gajah Sima Viala berikut yang ditemukan di Biara Bahal 2. Bagian bawah arka menggambarkan singa, sementara bagian atasnya menggambarkan gajah. Makanya itu disebut sebagai Gajah Sima, yang mana gajah berarti gajah dan sima berarti singa. Baiklah, selanjutnya di sini terdapat Biara Bahal 1. Biara adalah istilah penduduk setempat untuk menyebut candi. Biara Bahal 1 adalah candi Buddha yang terletak di Desa Bahal, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Laos Utara. Bangunan berbahan bata ini berada di dalam pagar keliling seluas 57 kali 49 meter dan terdiri dari sebuah candi induk serta 4 buah candi perwara dengan gapura berada di sisi tenggara pagar keliling. Candi induknya berdiri di atas batur yang dihiasi dengan relief singa dan raksasa. Oke, lanjut. Sekarang kita ada di rumah suku. Terus ini ada rumah tradisional suku Batak. Rumah tradisional suku Batak ini dibangun dengan sistem pasak atau tidak memakai paku. Berbentuk panggung, dinding berbola dari kayu, dan atap terbuat dari ijuk dengan membentuk melengkung seperti kapal. Oke. Selanjutnya ada rumah tradisional Simalungun, namanya Rumah Bolon. Rumah Bolon ini merupakan salah satu rumah tradisional Simalungun yang masih tersisa. Bangunannya terkolong, atap terbuat dari ijuk juga, serta bangunan dengan sistem pasak. Ini atasnya nggak kayak kapal. Baru ada miniatur rumah tradisional Mandailing atau Bagas Godang, terbentuk segi empat dengan 4 bangunan atau tutup ari. Rumah ini berkolong, namun bagian bawahnya ditutupin bagian kayu. Selanjutnya ada rumah adat Pak-Pak. Rumah adat Pak-Pak ini berkolong juga dengan atap berbuat dari ijuk yang berbentuk melengkung ke atas, sama kayak bentuk kapal. Rumah tradisional Nias Utara. Rumah berbentuk bulat seperti ini. Atap terbuat dari daun nipah dan di bagian atap terdapat 2 buah jendela. Terus dia berkolong dengan disokin oleh tiang-tiang disebut ehommu. Oke, ada rumah tradisional adat Melayu. Rumah tradisional Melayu umumnya berbentuk panggung dan terdiri di atas pilar-pilar atau tiang dengan bentuk persegi serta jendela-jendela yang biasanya berukuran besar. Atap terbuat dari daun nipah, namun sekarang sudah banyak yang diganti dengan seng.
tradisional dari suku Karo. Ini biasanya berada di perkampungan. Mempunyai pola mengelompok. Dilihat dari fungsi terdapat berbagai macam jenis, yakni rumah tinggal, tempat bermusyawarah, pergelaran adat, atau tempat penyimpanan tengkorak dari keluarga menempati rumah adat, tempat menumpuk padi.